Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Allah memang tidak dapat kita bayangkan secara fisik dengan akal pikiran dan panca indera kita. Karena itulah keterbatasan dan kelemahan kita sebagai makhluknya. Namun, sifat-sifat Allah yang Maha Agung dapat kita ketahui dan kita rasakan di sekitar kita, yang menambah iman dan takwa kita. Beberapa sifat Allah yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang Allah bersifat ilmun. Ilmun artinya maha tahu segalanya. Pengetahuan Allah jauh berbeda dengan manusia. Manusia penuh batasan. Bahkan kita tidak pernah tahu pasti jumlah rambut kita. Berbeda dengan pengetahuan Allah yang tanpa batas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 22 yang artinya, Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi, tidak ada yang bisa disembunyikan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Allah bersifat hayat. Hayat artinya hidup. Hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan manusia dan makhluk hidup lain. Hidup manusia membutuhkan makanan, tenaga, dan sumber daya lainnya. Berbeda dari sifat hidup Allah yang tanpa membutuhkan dan bergantung dengan makanan, minuman, dan sumber daya lainnya layaknya manusia. Ditegaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 65 yang artinya, Dialah yang hidup kekal, abadi, tiada Tuhan selain Dia. Sifat hidup Allah juga tidak berkesudahan dan pasti hidup selama-lamanya tanpa akhir. Allah bersifat sama. Sama artinya mendengar. Allah maha mendengar apapun, termasuk kata-kata yang tidak diucapkan. Bahkan niat baik kita dihitung pahala. Maka tidak ada yang bisa disembunyikan dan dirahasiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung dengan alat. Seperti halnya manusia membutuhkan organ-organ pendengaran seperti telinga dan teknologi seperti HP, radio, stetoskop, dan lain-lain. Dan Allah maha mendengar doa-doa kita. Maka berdoalah yang baik-baik setiap saat. Sebisa mungkin jangan pernah mendoakan orang lain dengan doa yang jelek dan mencelakakan. Yang keempat, Allah bersifat basar. Basar artinya maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah maha mengetahui baik yang tampak maupun tidak tampak, besar maupun kecil, jauh maupun dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan alat bantu seperti mata dan penerangan cahaya layaknya kita. Perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun buruk, tidak pernah lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah. Yang terakhir, Allah bersifat kalam. Kalam artinya maha berfirman atau berbicara. Semua perkataan Allah adalah mutlak dan pasti kebenarannya. Dan itu semua tertulis dalam kitab suci Al-Quran yang mulia.
Ayat-ayat dari Allah bersifat kebenaran, berbeda dengan pendapat manusia yang bersifat relatif, bisa benar juga bisa salah, dan kebenaran manusia berasal dari kebenaran Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa memohon hidayah dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak salah dan tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.